Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mereview artikel yakni risiko dan manajemen risiko menggunakan IRM dengan judul Enterprise Risk Management Corporate Governance and Firm Value Empirical Evidence from Indonesian Public Listed Companies. Pembahasan yang kami akan bahas pada video kali ini yakni yang pertama pengertian IRM, yang kedua tujuan IRM, yang ketiga metode penelitian, dan 4 hasil dan pembahasan. Langsung masuk ke materi. Yang pertama yakni pengertian IRM. IRM merupakan kemampuan perusahaan atau organisasi untuk memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis atau usaha ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang diambil. Penerapan IRM ini dalam perusahaan akan berdampak positif karena dengan peningkatan IRM akan diikuti pengaruh ke perusahaan, yaitu akan bernilai lebih baik juga kepada perusahaan tersebut. Poin yang kedua yakni tujuan IRM. Apa saja tujuan-tujuan dalam IRM ini? Yang pertama, untuk membantu manajemen strategi perusahaan untuk mencapai tujuan. Jelas penggunaan IRM ini akan dapat membantu manajemen strategi perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Yang kedua, tujuan IRM yakni memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, akan dapat mengukur kesuksesan perusahaan. Dan poin yang ketiga yakni untuk memeriksa dampak dari perusahaan yang ditemukan bahwa ada hubungan positif antara IRM dan perusahaan. Selanjutnya, poin yang ketiga yakni metode penelitian. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan informasi tentang rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi untuk setiap variabel penelitian. Sampel yang digunakan yakni sampel dipilih dengan mengklasifikasikan populasi menjadi di klaster atau grup, kemudian akan secara acak sampel subjek terpilih yang dibutuhkan oleh klaster atau kelompok. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan review dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pemilihan sampel dilakukan dalam 110 perusahaan dengan observasi sebanyak 440. Didapatkan rata-rata perusahaan nilai FV yaitu sebesar 1,57 dengan melihat nilai Tobin SQ. Sedangkan tingkat implementasi RM yaitu sebesar rata-rata 0,98. Untuk jumlah rata-rata komisaris atau BS adalah 4 dengan proporsinya Dewan Pengurus Independen sebesar 39,6%, menunjukkan bahwa proporsi rata-rata direksi independen di perusahaan memiliki ketentuan umum Indonesia atau peraturan Bapepti rata-rata 36% dan komit audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan keuangan memiliki sebesar 48,8%. Sedangkan untuk rata-rata kepemilikan perusahaan publik di Indonesia rendah yaitu 4,2%. Untuk menggunakan analisis korelasi ini, diketahui bahwa semua variabel menunjukkan angka lebih dari 0,8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada variabel yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas. Sedangkan pada metode RM ini berpengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh nilai beta yaitu sebesar 0,320 dan nilai T sebesar 3,377 dan nilai P kurang dari 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi RM lebih baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini karena RM dapat mengurangi masalah agensi dan meningkatkan nilai pemegang saham.
Oke, sekarang saya melanjutkan dari penjelasan-penjelasan yang tadi dari pemateri-pemateri sebelumnya. Itu yang dari saya itu menjelaskan terkait dengan variabel direktur, direksi independen dan juga yang lainnya. Nah, di sini diketahui bahwa untuk variabel direktur itu seperti yang sudah kita pelajari itu pada nilai uji pada statistika itu diketahui nilai beta itu sebesar 0,104. Yang kedua nilai T hitung sebesar 2,793 dan juga nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,5. Sehingga dari penelitian tersebut menyebutkan dengan data hasil tersebut bahwa variabel direktur ini memiliki hubungan yang positif atau berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal itu dikarenakan ini menurut penulis karena dengan adanya direktur ini para komisaris itu memiliki kemampuan untuk mendorong para manajer untuk lebih meningkatkan kinerja mereka dan juga dapat menekan para manajer itu untuk mengurangi biaya modal sehingga dengan ini akan meningkatkan tingkat nilai perusahaan itu sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu terkait dengan variabel direksi. Nah, di sini juga disebutkan nilai betanya itu sebesar 1,430, yang kedua T hitung sebesar 1,870 dan tingkat signifikasi itu lebih kecil daripada 0,010. Sehingga dari sini disebut jika kita bandingkan dengan hipotesisnya bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya bahwa itu H1 diterima, artinya bahwa direksi independen ini memiliki hubungan yang positif terhadap nilai perusahaan. Nah, dari hasil tersebut itu menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi pengurus independen perusahaan, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Sama seperti yang variabel direktur tadi, bahwa dengan adanya direksi ini dapat bisa menekan biaya atau bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu dari susunan dari komite audit. Di situ ada komite audit, keanggotaan komite audit, ukuran komite audit dan juga audit rapat komite. Dan di sini disebutkan dari secara keseluruhan itu bahwa nilai dari T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabelnya dan juga nilai signifikasinya itu lebih besar daripada nilai signya itu lebih besar daripada nilai tingkat signifikasi 0,010. Sehingga dari secara keseluruhan itu baik komite audit, keanggotaan komite audit, ukuran komite audit maupun audit rapat komite ini, bahwa di situ menunjukkan bahwa adanya komite audit ini pada perusahaan itu tidak memiliki hubungan yang positif, memiliki hubungan yang negatif terhadap nilai perusahaan. Nah, ini disebutkan bahwa pada penelitian tersebut bahwa perusahaan publik di Indonesia itu belum mampu meningkatkan nilai perusahaan dari hasil penelitian yang tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang sudah disebutkan tadi itu di Indonesia itu dikarenakan karena adanya tahap pemenuhan yang ada pada peraturan itu sebagai aturan dari bursa efek itu sendiri, seperti itu. Jadi dari penjelasan saya bahwa adanya direktur terus direksi independen itu berpengaruh secara positif dan juga yang komite audit ini tidak memiliki pengaruh, seperti itu. Dilihat dari tingkat signifikasinya dan juga nilai T hitungnya berserta nilai betanya, seperti itu. Yang terakhir itu ada variabel kepemilikan. Nah, ini yang sudah disebutkan pada penjelasan awal tadi bahwa untuk hasil dan analisisnya variabel pendidikan ini diketahui nilai betanya itu sebesar min 2,03, T hitung min 1,940 dan tingkat signifikasinya itu lebih kecil dari 0,10.
Nah, di sini berpengaruh negatif tetapi signifikan. Karena kenapa? Di situ masih diketahui T hitung itu sebesar minus. Nah, sedangkan tingkat signifikasinya itu menyebutkan itu H positif seperti itu. H1 diterima, sehingga di situ berpengaruh negatif signifikan, berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya di sini bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial itu akan menurunkan nilai perusahaan. Nah, ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga menyebutkan bahwa adanya variabel kepemilikan manajerial dari perusahaan itu sendiri itu semakin tinggi, maka itu justru akan menurunkan nilai dari perusahaan itu karena banyaknya dari tugas-tugas yang mungkin dimiliki oleh dia sehingga masih terlalu panjang dan